Hai, kami dari kelompok 5 dengan nama-nama anggota yang pertama Cantika Tumpawiro, Giovanni Misa, Tiara Kapo, Ceriani Lao. Pada video ini kami akan membagikan mengenai waham. Apa itu waham? Waham merupakan gangguan di mana penderitanya memiliki rasa realita yang berkurang atau terdistori yang tidak dapat membedakan mana yang nyata dan mana yang tidak nyata. Waham membuat penderitanya meyakini dan memegang teguh keyakinan meskipun ada bukti objektif bahwa keyakinan itu tidak benar. Contohnya, pada pasien yang merasa dirinya terancam dengan meyakini bahwa ada seseorang yang mengintai dirinya dan membahayakan dirinya. Nah, penyebab yang pasti dari waham ini belum diketahui, namun ada beberapa faktor penyebab terjadinya gangguan waham, yaitu yang pertama, faktor predisposisi, yang kedua, faktor biologis, yang ketiga, ada faktor psikodinamik. Nah, secara medis ada beberapa kemungkinan penyebab waham yang termasuk gangguan neurodegeneratif, gangguan sistem saraf pusat, penyakit pembuluh darah, penyakit menular, penyakit metabolisme, gangguan endokrin, defisiensi vitamin, pengaruh obat-obatan, racun, dan zat psikoaktif. Nah, gejala waham itu yaitu menolak makan, tidak adanya perhatian pada perawatan diri, ekspresi wajah sedih, tiba-tiba gembira, tiba-tiba ketakutan, gerakan tidak terkontrol, mudah tersinggung, isi pembicaraan tidak sesuai dengan kenyataan dan bukan kenyataan. Nah, menghindar diri dari individu lain, mendominasi pembicaraan, berbicara kasar, dan menjalankan kegiatan keagamaan secara berlebihan. Baik, kita masuk dalam jenis-jenis waham. Yang pertama yaitu waham kebesaran, yaitu grandiosity. Klien meyakini bahwa memiliki suatu kebesaran atau kekuasaan terhadap dirinya. Yang kedua, waham agama atau religius. Klien memiliki keyakinan berlebihan terhadap suatu agama. Tiga, yaitu waham somatik, yaitu somatik. Klien meyakini bahwa tubuh atau bagian dari tubuhnya terganggu atau terserang suatu penyakit. Keempat, waham nihilistik. Nihilistik, klien meyakini bahwa dirinya sudah tiada atau meninggal dan keyakinannya terhadap hal ini diucap secara berulang-ulang. Kita masuk dalam kelima, yaitu waham bizar. Bizarre, suatu paham yang melibatkan fenomena keyakinan seseorang yang sama sekali tidak masuk akal. Waham bizar terdiri dari waham sisi pikir atau talk of intrusion, waham siar pikir, talk of broadcasting, dan waham kendali pikir, yaitu talk of beyond control. Selanjutnya kita masuk dalam bagaimana peran keluarga dalam mencegah kekambuhan waham pada pasien. Bagi penderita, keluarga merupakan sistem pendukung utama yang memberi perawatan langsung pada setiap keadaan sehat maupun sakit pada klien. Keluarga merupakan unit yang terdekat dengan klien dan merupakan perawat utama bagi klien. Selanjutnya kita masuk dalam peran keluarga. Keluarga membantu pasien untuk mengungkapkan keyakinannya sesuai kenyataan, membantu pasien melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan pasien, dan membantu pasien menggunakan obat dengan benar. Secara spesifik, peran keluarga antara lain mengenal adanya gangguan ataupun gangguan pada anggota keluarga, memutuskan tindakan tepat yang harus dilakukan pada keluarga yang sakit, terutama pada terjadi kekambuhan. Selanjutnya, merawat anggota keluarga, menciptakan lingkungan dan suasana yang aman, nyaman, dan sehat bagi anggota keluarga. Selanjutnya, menggunakan pelayanan kesehatan yang ada untuk proses penyembuhan. Cara merawat: perhatikan semua kebutuhan klien, berkomunikasi, makan, mandi, dan aktivitas sehari-hari. Perhatikan hal-hal yang menimbulkan rasa sedih atau marah klien. Merawat klien dengan waham bisa dilakukan dengan tindakan yang pertama, tindakan mendukung atau membantah waham klien. Kedua, yakinkan bahwa klien dalam keadaan aman. Ketiga, pantau pengaruh waham terhadap aktivitas sehari-hari. Keempat, diskusikan kebutuhan yang tidak terpenuhi. Kelima,
Jika pasien terus-menerus membicarakan wahamnya, dengarkan tanpa memberikan dukungan atau menyangkal sampai pasien berhenti membicarakannya. Keenam, berikan pujian bila penampilan dan keadaan pasien sesuai dengan kenyataan. Dukungan keluarga dalam merawat klien dengan waham bisa dilakukan. Yang pertama, bimbing klien untuk melakukan kegiatan sesuai dengan kemampuan dan keinginannya. Ajak klien untuk melakukan kegiatan sehari-hari di rumah seperti menyapu, mengepel, membersihkan tempat tidur, memasak, dan kegiatan lainnya yang ada di rumah. Kedua, hindari perdebatan tentang waham. Ketiga, berikan obat sesuai dengan aturan. Keempat, jangan lupa kontrol dan minum obat untuk memperbaiki kondisi pasien dan mencegah pasien itu kambuh. Kelima, berikan penghargaan terhadap pasien tentang perilaku positif yang dilakukan klien. Berikan umpan balik yang tidak menghakimi dan tidak menyalahkan. Demikianlah video yang dapat kami bagikan, kiranya bisa menambahkan pengetahuan bagi kita semua. Untuk itu, kami dari kelompok 5 undur diri, sampai jumpa.